Ya, hai, Togu di sini dan selamat datang di YouTube channel saya. Well, teman-teman, pada video kali ini gue mau sharing tentang kesalahan-kesalahan yang sering saya lakukan saat mengikuti kontes di website 99 Designs. Nah, ini merupakan pengalaman pribadi saya ya, dan mungkin juga kalian pernah mengalami pengalaman yang saya alami gitu, teman-teman. Jadi, teman-teman, sebelum saya lanjut, pasti kalian sudah mensupport channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe bawah ini. Dan kalau sudah subscribe, terima kasih banyak. Let's get started. Oke, teman-teman, tanpa basa-basi lagi, gue akan sharing ke kalian ya. Apa sih kesalahan yang saya alami dan solusinya buat kalian supaya kalian tidak mengalami pengalaman yang sama atau kesalahan sama yang saya lakukan gitu ya. Oke, kesalahan pertama saya adalah salah memilih kontes atau kesalahan dalam memilih kontes. Nah, biasanya teman-teman, sebelum saya memilih suatu kontes di website 99 Designs atau sebelum saya mengikuti salah satu kontes ya, biasanya saya akan cari-cari dulu kontes yang benar-benar menurut saya itu gampang dan mungkin saya bisa berkreasi lebih banyak pada kontes itu atau bisa mensubmit banyak desainnya. Namun teman-teman, kadang saya agak malas gitu ya mencari kontes di website 99 Design, karena seperti yang kita tahu ya, kontes di website 99 Design itu bukan hanya ratusan teman-teman, bahkan bisa ribuan gitu ya. Sebenarnya ada filter, cuman kan itu pasti butuh waktu juga kan untuk mencarinya. Nah, di sini biasanya teman-teman saya cuma lihat biasanya harganya sama judulnya aja udah langsung sama gitu. Nah, itu fatal banget teman-teman, jangan kalian lakukan seperti itu ya. Usahakan ya, ini saya sering terjadi ke saya ya. Usahakan saat kalian memilih sebuah kontes, usahakan kalian buka dulu, kalian buka kontesnya, kalian baca segala sesuatu yang ada dalam kontes itu ya, biar kalian paham gitu kan ya tentang kontesnya. Nah, saya pernah terjadi kesalahan teman-teman ya. Pas dulu saya pernah submit kontes desain yang desainnya atau tidak sesuai dengan kontes yang ada gitu ya, atau brief yang ada, jadi otomatis ya nggak diterima gitu kan sama CH-nya. Nah, itu selain kalian buang-buang waktu juga, kalian juga buang-buang slow teman-teman kalau kontes yang kalian ikuti itu tidak berhasil gitu kan ya. Jadi usahakan kalian coba buka dulu kontesnya dan kalian pelajari dulu brief yang ada gitu ya. Oke, kesalahan kedua saya adalah tidak membaca brief secara keseluruhan. Nah, brief yang ada dalam kontes website 99 Design itu teman-teman terbagi dalam 4 bagian besar ya. Yang pertama background information, visual style, referensi, dan dari file ya. Nah, itu teman-teman kita harus benar-benar membaca secara keseluruhan ya. Jadi kalian coba mulai dari background information dulu, kalian coba pelajari pelan-pelan, baca deskripsi daripada brief, baca deskripsi daripada logonya atau kontesnya gitu ya, dan kalian pelajari pelan-pelan. Kalau bisa kalian ulang-ulang teman-teman, biar kalian paham seperti apa sih karakteristik daripada kontes ini. Soalnya teman-teman, kita sering misinformasi tahu di salah satu brief ini. Kadang seperti yang saya bilang tadi, kita salah informasi dalam mensubmit atau membuat logo gitu, jadi logonya nggak sesuai dengan apa yang ada gitu di kontes. Jadi membaca brief adalah suatu hal yang diwajibkan dalam mengikuti kontes di website 99 Designs. Oke, kesalahan ketiga saya adalah kurang banyak referensi desain. Nah, dalam membuat sebuah desain teman-teman, baik itu poster, kartu nama, web design, logo, dan sebagainya teman-teman, pastinya menunjukkan banyak ide atau referensi dari orang lain gitu ya. Nah, saat kalian mengikuti kontes, usahakan sebelum submit kalian kumpulin dulu idenya atau konsepnya atau referensinya ya. Kalian bisa cari mungkin di internet, apa di buku ya, di tip nonton film dan sebagainya teman-teman. Ide ada, pasti ada di mana-mana ya. Nah, kalian kumpulin dulu ya supaya nanti desainnya itu lebih komplit ya. Nah, sebenarnya sekarang ini teman-teman mencari ide itu sangat gampang sekali ya, karena udah ada platform-platform yang menyediakan berbagai macam ide gitu ya. Nah, seperti di Dribbble, di Behance, di Google juga banyak teman-teman. Tinggal kalian scroll aja, kalian ketik keyword yang berhubungan dengan kontesnya, boom, langsung banyak sekali referensi yang boleh kalian coba. Nah, salah satu saran saya teman-teman, jangan pernah berhenti mencari referensi ya. Coba terus gali referensi atau ide desainnya dari orang lain ya, yang berhubungan dengan kontes yang Anda ikutin gitu ya teman-teman. Oke, kesalahan keempat saya adalah menunda. Nah, ini mungkin kesalahan yang sering terjadi ya bagi saya teman-teman. Biasanya teman-teman, ketika saya sudah memilih kontes,
atau sudah memiliki ide dalam suatu kontes tersebut, jika saya tidak langsung ambil, maksudnya langsung mengerjakannya gitu ya, pasti teman-teman akan ide atau kesempatan itu akan hilang gitu ya. Jadi ketika kalian sudah memiliki ide atau sudah memilih kontes gitu ya, kalian harus langsung mengerjakan ya, jangan ditunda lagi, karena selain kalian kehilangan waktu gitu ya, kalian juga akan kehilangan kesempatan gitu ya untuk terus bersaing. Jadi gini teman-teman, kan di website 99 Designs tuh kita dikasih untuk 4 hari untuk submit desain ya, untuk role pertama ya. Jadi 4 hari itu teman-teman kalian mungkin bisa submit di hari pertama mungkin 10 ya, di hari kedua juga mungkin kalian coba submit lagi berapa gitu ya, di hari ketiga kalian coba berjuang lagi. Kalau ada komentar kalian juga bisa langsung take action ya, jangan menunda lagi gitu ya. Nah ini kesempatan kalian untuk terus mendapatkan kemenangan gitu ya di suatu kontes. Jadi usahakan jika kalian sudah memiliki kontes, langsung take action saja. Jika kalian sudah memiliki ide, langsung catat aja di note kalian supaya nanti tidak hilang dan tidak hilang kesempatan untuk ikut kontes tersebut, atau kalian membuang waktu gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kesalahan terakhir saya adalah bahasa Inggris saya yang kurang bagus. Nah, seperti yang kalian tahu teman-teman, di website 99 Designs itu adalah website luar ya. Otomatis di dalam website ini menggunakan semuanya bahasa Inggris ya. Jadi otomatis bahasa Inggris sangat penting untuk kita pelajari juga teman-teman, karena fungsinya ya untuk terlebih saat mendeskripsikan suatu desain kita ya, kita pasti akan menggunakan bahasa Inggris, atau kita berkomunikasi dengan klien sendiri ketika dia mungkin mengomentari desain kita gitu kan ya. Jadi kita harus bisa memahami lebih detail lagi. Pernah kejadian teman-teman, saya kurang paham, saya biasanya banyak kehilangan project nih gara-gara saya kurang paham tentang desain atau komentar daripada klien itu sendiri. Jadi saya mungkin kurang memahami ya, atau misinformasi yang tentang komentaran, jadi saya salah submit terus ditinggal deh sama CH-nya. Nah itu fatal sekali teman-teman. Jadi usahain kalian juga ambil kursus untuk belajar bahasa Inggris supaya kalian lebih enjoy ya dalam mengikuti kontes ya. Biasanya kesalahan-kesalahan ini terjadi saat kita juga membuat deskripsi daripada desain kita ya. Biasanya kan ada deskripsi, penjelasan mengenai filosofi dari desain kita, itu kan sebenarnya bisa pakai Google Translate, cuman kan itu agak sedikit tidak suitable ya, itu tidak cocok gitu ya bahasanya. Jadi bahasa Inggris sangat penting untuk dipelajari teman-teman. So, itu dia kesalahan-kesalahan yang sering saya lakukan saat mengikuti kontes di website 99 Design, dan mungkin kalian juga mengalami hal yang sama atau kalian mengalami hal yang berbeda. Silahkan di-sharing di kolom komentar, kita akan diskusi bareng ya. Oke teman-teman, itu dia untuk video kali ini, dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan tekan like, sharing ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu juga tentang manfaat video ini. Dan akhir kata, bagi kalian yang belum support channel ini, silahkan support dengan cara menekan tombol subscribe di bawah ini. Dan kalau sudah subscribe, terima kasih banyak. See you in the next video.